Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah yang masih pada bab ruang lingkup biologi. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari metode ilmiah. Di sini tertulis bahwa metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Nah, untuk langkah-langkah metode ilmiah ada 6 langkah. Yang pertama yaitu memilih masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga kajian teori atau observasi awal, yang keempat membuat hipotesis, yang kelima melakukan eksperimen, dan yang terakhir ialah membuat kesimpulan. Ini merupakan contoh-contoh dari langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu di langkah memilih masalah, contohnya ialah perbedaan kecepatan pertumbuhan kecambah. Jadi ketika ada masalah atau ada fenomena yang ditemukan di alam, maka dipilihlah sebuah masalah tersebut untuk nantinya diteliti menggunakan metode ilmiah. Di sini masalahnya ialah perbedaan kecepatan pertumbuhan kecambah. Kemudian untuk tahapan yang kedua ialah merumuskan masalah. Contoh dari rumusan masalah ialah mengapa kecambah di tempat gelap lebih cepat tumbuh daripada kecambah di tempat terang. Jadi, rumusan masalah selalu berbentuk pertanyaan. Baik itu mengapa, bagaimana, pokoknya semua yang dibubuhi kata pertanyaan biasanya rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah itu harus kalimat yang berbentuk kata tanya. Kemudian di langkah yang ketiga ada kajian teori atau observasi. Nah, di sini ada teori. Seperti yang kita tahu, agar tanaman tetap tumbuh, maka tanaman membutuhkan cahaya matahari. Namun, tidak selamanya cahaya matahari dapat berdampak baik terhadap pertumbuhan kecambah. Ini adalah teori yang diketahui, yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita harus cari dulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian di langkah keempat kita harus menentukan atau membuat hipotesis sementara. Nah, sebelum membuat hipotesis sementara harus diketahui dulu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikatnya. Di sini variabel bebasnya yaitu tempat pertumbuhan kecambah. Nah, variabel bebas adalah perlakuan yang diberikan pada penelitian. Jadi perlakuan yang dibedakannya, karena tadi yang akan dibedakannya yaitu tempat terang dan tempat gelap, maka variabel bebas di sini ialah tempat pertumbuhan kecambah. Kemudian, variabel terikatnya atau sesuatu yang akan diukurnya yaitu pertumbuhan kecambah. Lalu ada variabel kontrol, yaitu adalah variabel-variabel atau perlakuan yang harus sama antara kecambah yang satu dengan kecambah yang kedua. Jadi yang harus disamakan di dalam penelitian ini ialah biji, kemudian jenis air, dan media yang digunakan. Semuanya harus dipastikan sama. Untuk hipotesisnya ada H1 dan H0. Untuk H1, cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah. Itu hipotesis yang pertama. Untuk hipotesis yang kedua atau H0, cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah. Kemudian setelah membuat hipotesis, kita akan melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan eksperimen. Kita harus menyediakan alat dan bahan. Di sini ada cup plastik, kapas, biji kacang hijau, dan air cucian beras. Kemudian untuk langkah kerjanya, disiapkan 2 cup plastik yang berbeda, kemudian dimasukkan kapas yang sudah dibasahi air cucian beras, lalu dimasukkan 10 butir kacang hijau, kemudian yang
cup yang satu disimpan di tempat gelap, dan yang satunya lagi disimpan di tempat yang selalu tersinari matahari atau di tempat terang. Kemudian apabila kapas itu sudah kering, kita basahi lagi dengan air cucian beras. Lalu yang harus diamati ialah pertumbuhan kecambah hingga terlihat perbedaannya. Jadi, ketika kecambah diletakkan di tempat terang dan yang satu lagi diletakkan di tempat gelap, maka akan terlihat perbedaan pertumbuhannya. Yang manakah yang akan lebih tinggi, yang mana yang lebih pendek, kemudian mana yang batangnya akan kokoh, dan mana yang batangnya tidak kokoh, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan melakukan eksperimen. Lalu, ada tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan. Setelah dilakukan eksperimen, maka akan didapatkan hasil data. Kemudian setelah data diolah, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya di sini, contohnya cahaya matahari berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kecambah, ditandai dengan adanya perbedaan tinggi kecambah di tempat gelap dan kecambah di tempat terang. Nah, untuk kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Karena tadi rumusan masalahnya itu mengapa adanya perbedaan tinggi kecambah di tempat terang dan gelap, dan ini adalah jawabannya. Jadi, apabila kalian membuat kesimpulan, maka haruslah menjadi jawaban dari rumusan masalah. Ini semuanya hanya contoh, bukan untuk dilakukan. Kemudian, ada tugas yang harus dilakukan, yaitu buat satu rancangan penelitian menggunakan metode ilmiah. Jadi, seperti yang sudah barusan saya berikan contohnya, maka kalian buat satu rancangan yang berbeda. Namun, di sini ditentukan harus menggunakan metode ilmiah, jadi harus dilakukan dengan menggunakan 6 langkah yang sudah tadi disebutkan. Itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.